Halo semuanya, perkenalkan saya Kolina Brilian Partangi Sinaga dengan NIM 07011282328156. Dan saya berasal dari kelas E Indralaya dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik hukum perburuhan. Nah, jadi pertama itu pengertian hukum perburuhan. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Nah, menurut Molenaar, hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokok yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan penguasa. Perumusan hukum perburuhan jika ditelaah, maka akan kelihatan beberapa hal yang harus dijelaskan, yaitu yang pertama, himpunan peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah dalam arti formil, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah dan sebagainya. Ketentuan yang berupa aturan yang tidak tertulis, yang berbentuk kebiasaan atau dalam tafsiran berdasarkan kaidah-kaidah atau dalil-dalil masih banyak ditemukan dalam perburuhan. Peraturan yang dalam arti kata formil maupun dalam arti kata material, ada yang ditetapkan dari penguasa, dari atas pemerintah, ada juga yang merupakan hasil penetapan oleh buruh, majikan atau bersama-sama buruh dengan majikan. Yang kedua itu bekerja atau melakukan pekerjaan orang lain. Bekerja pada orang lain maksudnya adalah melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pihak lain. Suap pekerja adalah pekerja yang melakukan pekerjaan secara bebas, tidak bekerja di bawah pimpinan orang lain. Contohnya itu seorang dokter terhadap pasiennya, seorang advokat terhadap kliennya, dan lain-lain. Pekerjaan yang di bawah pimpinan orang lain ada yang tidak masuk perburuhan. Misalnya pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain secara sukarela, pekerjaan dilakukan karena pemerintah negara, atau pekerja orang hukuman. Yang ketiga itu dengan menerima upah. Upah merupakan imbalan dari pihak majikan yang telah menerima pekerjaan dari buruh dan umumnya tujuan buruh untuk melakukan pekerjaan, kecuali dalam hal pekerja magang, pekerja praktek, berhubungan dengan keahlian yang akan diperolehnya dari pengalaman bekerja. Yang keempat itu hal-hal yang berkenaan dengan hubungan buruh dan majikan. Hubungan buruh dan majikan yang berkenaan dengan sakit, mendapat kecelakaan, cuti, jaminan sosial, dan lain-lain. Bila hubungan kerja diputus karena buruh tidak mampu lagi bekerja. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang karakteristik hukum perburuhan. Di kebanyakan negara di dunia sekarang ini, hukum perburuhan diakui sebagai disiplin hukum mandiri. Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan dikarakteristikkan oleh sejumlah ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu lebih banyak aturan atau hukum yang bersifat kolektif. Yang kedua banyak disiplin atau bidang ilmu hukum. Galibnya hanya mengatur hubungan antara warga masyarakat atau korporasi atau organisasi satu sama lain. Sebaliknya, di dalam bidang kajian hukum perburuhan, pengaturan yang ada mencakup tidak saja hubungan dengan antara majikan dengan buruh pada tataran individu, melainkan juga antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha satu dengan yang lainnya, termasuk juga antara organisasi-organisasi tersebut dengan anggota-anggotanya. Ciri ini menjadikan hukum perburuhan sebagai disiplin hukum tersendiri dengan telahaan spesifik atas persoalan-persoalan serta solusi di bidang perburuhan. Di dalam perselisihan perburuhan juga merupakan tugas pengadilan untuk menyimbangkan kedudukan hukum pada pihak yang bersengketa. Hal ini antara lain dicapai dengan membantu buruh, yakni mengalihkan beban pembuktian untuk persoalan-persoalan tertentu kepada majikan. Pengintegrasian hukum privat dan hukum publik. Hukum perburuhan dapat dipandang sebagai bagian hukum keperdataan maupun hukum publik atau sebaliknya dianggap sebagai cabang atau disiplin hukum mandiri. Sistem hukum berkenaan dengan penegakan hukum memiliki sejumlah ciri khusus. Di banyak negara kita dapat temukan inspektorat atau pemburuhan yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi dan penegakan dari bagian-bagian tertentu hukum perburuhan. Hukum pidana maupun hukum administrasi didayagunakan untuk menegakkan bagian hukum publik dari aturan dalam hukum perburuhan. Majikan maupun buruh di samping itu dapat menerapkan dan menegakkan sendiri sebagian lainnya dari hukum perburuhan yang lebih bernuansa hukum privat. Namun juga organisasi kolektif seperti serikat pekerja dapat mendayagunakan semua instrumen penegakan di atas. Di samping itu banyak negara juga mengenal dan mengembangkan sistem penyelesaian sengketa perburuhan khusus, yakni peradilan pemburuhan atau sengketa hubungan industrial. Alhasil, hukum pemburuhan dapat ditegakkan melalui instrumen hukum pidana, hukum administrasi maupun hukum keperdataan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa.